Management membuat sebuah tulisan dengan judul-judul yang sangat optimis, sangat positif ya untuk tahun 2021. Namun di akhir Januari kemarin justru malah dicatatkan market itu terkoreksi gitu. Nah, jadi teman-teman semuanya, bagaimana dengan bulan Maret sampai Desember nanti? Peluangnya apa? Sebelum saya sampaikan untuk market outlook pada hari ini, saya mau kasih disclaimer dulu bahwa edukasi hari ini sifatnya adalah informasi, bukan sebagai perintah beli dan jual. Jika ada saham-saham yang disebut atau investasi apapun yang disebut, itu sifatnya sebagai review aja ya. Oke. Dan semua investasi mengandung risiko yang harus diantisipasi sendiri gitu. Oke, jadi kalau kita ngelihat proyeksi secara global dari IMF, secara global ini perekonomian masih dibilang positif, bisa diproyeksi secara positif di tahun 2021 ini. Nah, kalau untuk Indonesia sendiri, ini diproyeksi positif di angka lebih dari 4%. Untuk Indonesia dan negara lain juga diproyeksi seperti ini, teman-teman bisa melihat, dan ini perubahannya atau pertumbuhannya sangat jauh sekali apabila dibandingkan dengan tahun 2020. Di tahun 2020 kemarin, teman-teman bisa ngelihat nih ya, di United States minus 4,3%, dan yang paling hebat itu cuma satu sebenarnya 2020 kemarin yang masih bisa bertumbuh positif adalah China. However, China sudah mengalami COVID-19 terlebih dahulu dan mereka sangat disiplin sekali di dalam mengatasi pandemi, dalam mengatasi COVID-19 ini, sehingga China bisa pulih duluan. Nah, India di sini terpukul sangat parah sekali di tahun 2020. Demikian pula dengan UK. United States juga terpukul minus 4,3%. Indonesia sendiri nanti saya akan bahas di presentasi terpisah. Untuk Indonesia sendiri juga kemarin sempat minus selama 3 kuartal berturut-turut. Namun kalau kita perhatikan buat Indonesia, minusnya itu sudah semakin sedikit. Jadi kondisi perekonomian sudah mulai membaik gitu. Nah, teman-teman, di tahun 2021 ini katalis utamanya beda dengan tahun 2020. Kalau 2020 kemarin katalis utamanya adalah stimulus dan juga turunnya suku bunga. Jadi karena kebijakan moneter dan fiskal yang membuat IHSG menjadi membaik gitu, yang membuat bursa dunia menjadi membaik. Nah, kalau untuk di tahun 2021 ini harapannya market itu benar-benar meningkat, pasar saham itu benar-benar menguat dikarenakan secara fundamental perekonomian juga membaik gitu. Nah, dalam jangka waktu pendek ini memang yang ditunggu-tunggu sentimennya adalah stimulus jumbo dari Amerika senilai 1,9 triliun US dollar atau senilai 2.900 triliun rupiah. Dan itu kalau stimulus itu keluar, itu akan menjadi satu katalis utama yang meningkatkan harga saham untuk naik lebih jauh lagi, untuk naik lebih tinggi gitu. Nah, setelah itu, apalagi katalisnya? Katalisnya yaitu laporan keuangan emiten di kuartal 4 2020 kemarin yang rencananya akan banyak dirilis di bulan Maret ini. Setelah itu ada lagi katalis yang akan mungkin positif lagi, yaitu laporan keuangan kuartal 1 tahun 2021 yang dirilis sekitaran bulan Mei nanti. Nah, abis itu apalagi nih katalisnya? Wah, nggak ada katalis lagi dong kalau udah nggak ada stimulus. Nah, katalisnya pada kuartal 3 2021 ini diperkirakan perekonomian sudah mulai bertumbuh. Jadi bertumbuh karena pemulihan yang benar-benar terjadi karena after vaksin, dan untuk komoditas itu seperti oil, coal, gas, rice and wheat, metals, poultry, pakan ternak itu bisa meningkat di tahun 2021 karena pandeminya sudah mulai membaik. Nikel masih akan menjadi story yang sangat menarik sekali, namun dalam jangka pendek ini nikel agak-agak kemahalan, sehingga kita prefer dalam jangka pendek ini melihat coal. Oke, bagaimana dampak dari terpilihnya Joe Biden menjadi presiden Amerika? Khususnya buat Indonesia, Joe Biden di Amerika ini dia ada menaikkan pajak perusahaan
Naik jadi 21-28%. Pajak perorangannya naik 23-39%. Artinya apa? Itu menguntungkan emerging market atau negara berkembang seperti Indonesia. Dikarenakan adanya capital inflow yang berpotensi masuk Indonesia. Jadi banyak orang tuh yang tadinya mau investasi di Amerika karena pajaknya tinggi, itu akan menguntungkan Indonesia masuk, tidak hanya Indonesia, tapi masuk ke negara berkembang lainnya seperti contohnya Vietnam, India, dan juga China, serta banyak negara lain. China sendiri sebenarnya di mata saya sudah masuk ke negara maju, tapi kadang-kadang dia masih dimasukkan dalam kategori negara berkembang, ya sudahlah. Oke, kemudian stimulus yang tadi saya katakan, itu saya sebutkan, yang berikutnya adalah green energy. Nah, Presiden Amerika Serikat Joe Biden ini ada menganggarkan jumlah yang sangat besar sekali untuk green energy yang akan menguntungkan Indonesia sebagai produsen nikel terbesar di dunia. Dan kenapa Antam ini breakout dari level tertingginya sepanjang tahun, beberapa tahun terakhir itu sangat susah sekali melewati angka resisten. Nanti saya kasih lihat ya untuk analisisnya Antam. Tapi di awal ini saya globalin dulu gitu. Jadi ini karena ada satu perubahan yang sangat besar sekali di dunia tentang green energy. Udah pada sadar green energy semua, tidak hanya Amerika tapi juga Eropa dan juga China. Dan kemudian berikutnya adalah oil. Ketegangan geopolitik dari China, meskipun sekarang China juga nggak dapat kelonggaran yang gimana, itu akan beralih ke Rusia. Jadi Joe Biden lebih arahnya ketegangan geopolitiknya dengan Rusia yang bisa menimbulkan pembatasan produksi minyak dan membuat harga minyak itu bisa menguat. Ini juga menguntungkan Indonesia. Kemudian dari China sendiri, perekonomiannya sangat-sangat kuat sekali. Bahkan saya bisa mengatakan bahwa China ini memenangkan trade war. Ekonomi China pulih, ini menunjukkan satu recovery. Demand komoditasnya sangat meningkat sekali, yaitu coal, CPO, nikel. Dan kalau bicara tentang coal, China bisa memproduksi coal sendiri. Meskipun demikian masih kurang aja, karena memang di sana lagi sangat booming sekali gitu. Nah, kalau China ini sendiri, mereka mengimpor coal dari Indonesia sangat besar. Demikian pula dari India. India itu impor coal dari Indonesia sangat besar sekali. Ada satu sentimen positif lagi buat Indonesia di mana China ini membatasi impor batu bara dari Australia karena ada satu ketegangan geopolitik dengan Australia. Ini juga sangat bagus sekali buat coal di Indonesia, di mana harga coal di Indonesia ini sudah menguat, namun harga sahamnya belum. Kalau perkiraan saya ini menunggu laporan keuangan keluar. Ya, kalau begitu laporan keuangan keluar ini akan sangat bagus sekali. Demikian pula dengan CPO. Jadi view saya untuk 2021 ini saya masih fokus pada komoditas, yaitu komoditas boom seperti coal, CPO, nikel, dan juga poultry. Oke, kemudian tadi ada upside, ada sentimen positif, ada downside-nya. Nah, sentimen positif yang baru-baru ini terjadi adalah stimulus 1,9 juta US dollar ini di-approve oleh DPR di Amerika Serikat dan masih menunggu keputusan dari Senat yang kemungkinan besar juga akan di-approve. Jadi kalau teman-teman nanya market arahnya kemana, market arahnya akan tetap naik. Jadi market masih arahnya akan tetap naik ya. Dan saat ini kebijakan moneter dan fiskal ini juga masih sangat bagus sekali. Suku bunga masih sangat rendah. Di Amerika masih belum ada rencana untuk menaikkan suku bunga. Kemudian ya tadi ada bicara tentang commodity price juga ya. Dan rencananya suku bunga ini nggak akan dinaikkan sampai tahun 2023. Tapi ada potensi downside di mana ada mutasi varian baru dari COVID-19. Namun kalau saya bilang sebenarnya vaksinasinya pun juga akan berkembang. Jadi nggak perlu terlalu dikhawatirkan. Yang perlu dicermati lagi adalah distribusi dari vaksin dan juga efikasi dari vaksin. Kalau distribusi dan efikasi dari vaksin ini sesuai dengan ekspektasi, sesuai dengan perkiraan, hal ini akan menjadi satu hal yang sangat positif sekali buat market baik di Amerika maupun di seluruh dunia. Yang menjadi tantangan lagi adalah US Treasury 10 years bond yield di Amerika, imbal hasil dari obligasi 10 tahun Amerika ini kembali naik, dan obligasi 10 tahun Amerika ini dia
kenapa menjadi satu sentimen negatif buat market di Indonesia kalau misalkan dia naik, karena jarak atau spread-nya antara obligasi di Amerika dan di Indonesia ini jaraknya cukup jauh gitu. Dan berikutnya dikhawatirkan akan adanya satu lonjakan inflasi akibat stimulus. Tapi anyway, inflasi itu sendiri bukan sebagai satu hal yang negatif. Kalau memang ada inflasi, itu artinya bagus perekonomian sudah mulai bergerak. Nah, kemudian satu lagi yang perlu diperhatikan yang menjadi downside adalah ketegangan geopolitik antara Amerika dengan China dan juga dengan Rusia. Tapi semuanya itu saya lihat masih sentimen negatif ini bobotnya lebih kecil bila dibandingkan dengan sentimen positif dari commodity price rising, dan juga yang lebih utama lagi adalah dari stimulus yang sangat besar jumlahnya. Nah, ini adalah forecast GDP di tahun 2021 yang tadi saya juga udah kasih lihat di depan. Terus kemudian ini perkiraan GDP Indonesia di tahun 2021, OECD itu biasanya menilai untuk GDP ini sangat pelit sekali ya untuk OECD. Tapi ini perkiraan OECD di 2020, nyatanya juga nggak sampai serendah ini kok. Nah, kemudian OECD melihat Indonesia bertumbuh 5,3%, IDB 5,3%, IMF sekitaran 6,1, baru aja direvisi kalau nggak salah 4,8. Ya, jadi angkanya rata-rata kisaran angka 4,5 ke atas sampai angka 5 gitu. Nah, di Indonesia sentimen positifnya adalah PMI atau PMI manufaktur ini masih berada di atas angka 50 meskipun sempat turun sedikit tapi masih positif. Dan tidak lagi deflasi, angka inflasinya agak turun ya kemarin yang terakhir, tapi masih lebih baik daripada tahun 2020. Kemudian vaksinasi sudah mulai disuntikan dan diedarkan. Kemudian untuk suku bunga sendiri kemarin sempat ditekan lagi, dan GDP di kuartal 1 2020 diproyeksikan juga sudah mulai positif. Yang berikutnya adalah surplus dari trade balance, demand-nya saat ini kurang dari supply. Maksudnya gimana sih surplus dari trade balance? Trade balance tuh di Indonesia biasanya defisit. Kalau defisit artinya lebih besar ekspor daripada impor. Secara kasat mata atau kasat telinga, defisit itu artinya negatif, tapi sebenarnya defisit itu adalah positif buat Indonesia kalau trade balance ini. Kenapa? Karena Indonesia memang negara yang lebih besar yang lebih besar ekspornya gitu. Should be lebih besar lebih besar impor gitu. Kenapa demikian? Karena impornya merupakan impor bahan baku. Kalau sampai dia lebih besar ekspornya, memang karena ekspornya yang kenceng banget menguat, itu nggak apa-apa. Jadi surplus yang dikarenakan ekspor menguat nggak apa-apa. Tapi surplus yang terjadi di 2020 kemarin itu karena impornya yang turun, bukan karena ekspornya yang menguat. Dan ini satu hal yang kurang bagus buat Indonesia, karena menunjukkan bahwa produktivitas manufaktur itu masih agak-agak rendah. Jadi Indonesia membutuhkan bahan baku dari luar. Kemudian sentimen yang sangat positif buat dalam negeri adalah Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja dan SWF. Yang akhir-akhir ini kita lihat pemerintah sudah mengeluarkan beberapa aturan-aturan turunannya yang sangat meringankan sekali buat pengusaha, buat masyarakat, buat UMKM, seperti diturunkannya DP untuk properti 0% dan PPN 10% dihapuskan, otomotif juga PPNBM 0%, dividen tax ini yang terbaru kemarin, dividen tax ini dihapuskan, ini akan menambah iklim investasi di Indonesia. Ini merupakan turunan dari UU Cipta Kerja dan juga Omnibus Law juga. Dengan dihapuskannya dividen tax ini, maka investor saham akan menjadi semakin bersemangat lagi, akan jadi semakin booming pasar saham. Kemudian yang berikutnya, selain itu, selain dividen tax dihapuskan, ini bagus buat pasar saham, ini bagus juga buat pengusaha. Ya, jadi ini sangat sangat menarik sekali. Dan untuk sektor pariwisata ini juga ada insentif khusus. Nah, untuk anggaran APBN infrastruktur ini naik 47%. Retail properti dan juga semen ini akan terdampak sangat positif sekali dengan serta otomotif dengan adanya perbaikan kondisi dari pandemi. Nah, kalau bicara tentang anggaran APBN infrastruktur naik 47%, ini saya akan kaitkan juga
plus SWF sama dengan ini sangat luar biasa sekali dampaknya untuk construction dan juga semen. Nah, construction-nya pada khususnya yaitu saham WSKT. Kalau semennya ini SMGR. Oke. Transportation Astra International itu masih jadi satu yang saya sangat suka sekali, di mana dia punya anak usaha United Tractors itu United Tractors ini sangat bagus sekali gitu ya, dan memberikan dampak 30% lebih untuk Astra International. Kenapa saya bilang prospek ke depan dari United Tractors bagus? Karena United Tractors ini nantinya dia akan dapat banyak permintaan dari China seiring dengan menguatnya perekonomian China, maka permintaan untuk alat berat dan juga untuk coal itu juga meningkat gitu. Nah, kemudian teman-teman kita lihat di sini perekonomian ini mulai bagus, jadi pengeluaran mulai meningkat ya, dan penjualan semen ini juga mulai naik, tingkat hunian kamar hotel ini juga semakin meningkat dari hari ke hari. COVID-19 di Indonesia juga sepertinya sudah topping, udah mulai topping tuh naik ke atas, udah agak-agak belok dikit ke bawah gitu. Oke, kemudian untuk indeks penjualan retail ini juga sudah mulai menunjukkan V-shape recovery, sudah mulai menunjukkan V recovery. Ini menunjukkan bahwa saham-saham retail seperti Ralls ini sangat menarik sekali gitu. Ralls dan juga Mitra Adi Perkasa. Apakah yang lebih bagus yang golongan menengah ke bawah atau middle up? Sebenarnya dua-duanya sama ya. Kalau menurut saya middle down itu mereka kuat karena dikasih bantuan dari pemerintah, tapi middle down ini mereka sangat konsumtif sekali. Kayak mereka kayak nggak mikir kayak krisis or whatever it is. Kayak misalkan dapat uang hari ini dihabisin buat hari ini. Tapi kalau misalkan untuk golongan middle up, kadang-kadang mereka masih mikir savings, mereka masih mikir investment, stuff like that. Sama-sama tertekan dua-duanya. Untuk property sale sendiri, ini udah sangat menarik sekali di tahun 2020 kemarin. Itu BSDE dan juga untuk SMRA. BSDE dan juga SMRA ini sudah mulai membukukan satu keuntungan gitu. Jadi udah mulai bagus di kuartal 3. Kita lihat nanti untuk kuartal 4-nya dan juga di tahun 2021 ini gimana. Kalau kita perhatikan sih kemarin kenapa saya suka BSDE, karena BSDE ini dia nggak turunin target dan malah bisa mencapai targetnya bahkan lebih. Sedangkan kalau untuk SMRA sendiri, SMRA ini dia berhasil menjual proyek 1 triliun lebih di Bogor, Sumarekon Bogor, itu nilainya ya 1 triliun lebih itu habis terjual dalam waktu sehari gitu. Nah, penjualan motor dan mobil mulai meningkat, kita mulai highlight lagi untuk Astra International terus. Jadi meskipun ASI turun dalam beberapa hari terakhir, itu menjadi satu sentimen yang sangat positif sekali. Oke, nah ini bicara tentang vaksin sendiri, saham apa yang sebenarnya terdampak kalau secara fundamental sebenarnya Kalbe Farma, tapi menunggu dia selesai uji coba vaksin dulu. Cuman Kalbe Farma ini agak-agak lambat, sifatnya agak lagging gitu ya, lebih cocok untuk investingnya. Nah, ini ada upside dan ada downside gitu. Ada upside-nya buat di Indonesia di mana suku bunganya dipangkas jadi 3,5%. Kemudian ada relaksasi dari kredit konsumen rumah kendaraan bermotor. Kemudian BLT terus dikucurkan ya. Ini yang seperti tadi saya bilang yang relaksasi. Itu BLT itu terus dikasih sehingga ini bagus buat sektor retail untuk RAS. Kemudian commodity price ini meskipun masih belum gerak-gerak juga harga saham komoditas seperti batu bara, tapi saya melihat ini momen yang sangat bagus sekali kalau kita mulai untuk berinvestasi di sini. Untuk SWF, Undang-Undang Cipta Kerja ini semuanya juga akan menjadi sentimen positif seperti yang tadi saya bilang. Downside-nya mutasi varian COVID ini seperti di global juga, tapi vaksin masih akan terus berkembang ya. Distribusi vaksin ini menjadi satu tanda tanya di Indonesia, tapi saya melihat mulai masyarakat mendapatkan vaksin di berbagai daerah dan harapannya di Q3 ini sudah tervaksinasi sebagian besar masyarakat di Indonesia dan ini perekonomian booming. Jadi kalau misalkan booming perekonomian mau berinvestasi masuknya sekarang, bukan masuknya di ini ya, bukan masuknya di
di tahun 2020. Sorry, Miss Ellen, layarnya Ya? masih stuck. Layarnya belum ganti. Oh, di mana ya tadi? Sekarang masih di pengeluaran konsumen. Oh, oke. Coba saya matiin dulu. Kalau di sini udah penjualan retail? Iya, sudah. Oke, nah saya ulang dikit ya. Bicara tentang properti, properti ini sangat menarik sekali untuk semua emiten properti ya. Semua emiten properti sangat menarik sekali. BSDE, SPRAL, PKR, LPCK, kemudian ASRI, P1, CTRA ini sangat menarik sekali untuk diinvestasi. Jadi saya balik lagi ke sini tadi karena nggak kelihatan ya, karena stuck. Indeks penjualan retail juga mulai menguat ya. Jadi ini mungkin momen yang tepat untuk kita mulai berinvestasi gitu. Bagaimana dengan investasi properti secara langsung? Wah, itu saya bukan ahlinya, tapi kalau ngelihat kayak gini sepertinya juga sama, satu hal yang sama gitu. Karena pasar saham itu agak berbeda dengan kondisi real. Yang membuat berbeda apa? Pasar saham itu sifatnya forward looking. Jadi kondisi real belum naik, pasar saham udah naik duluan gitu. Ya. Jadi kayak kemarin di 2020 itu perekonomian belum naik, tapi pasar saham udah naik dulu karena recovery dari COVID-19 ini udah diproyeksi dari tahun 2020 kemarin dengan ditemukannya vaksin. Saya ingat banget sekitaran bulan November tanggal 5 itu abis Joe Biden menang dari pemilu, kemudian keluar berita vaksin Pfizer efektivitas 90 berapa persen. Nah, itu langsung ngedongkrak banget market dan saya lihat big fund mulai berburu saham gitu. Oke. Nah, tadi sampai di sini downside-nya juga hutang luar negeri kian bengkak, tapi nggak apa-apa, ini asalkan perekonomian juga semakin maju karena bukan cuma Indonesia yang perekonomiannya terganggu oleh COVID, semuanya juga. Yang menjadi highlight saya adalah tingkat pengangguran di Indonesia cukup tinggi, di mana angka demografis Indonesia lumayan besar saat ini. Ini menjadi satu tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk bisa memajukan perekonomian, yaitu dengan memberikan adanya banyak relaksasi dan juga stimulus gitu. Kita masih memantau juga untuk pelaksanaan dari SWF dan juga Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law, semoga berjalan dengan baik. Kalau berjalan dengan baik itu akan sangat bagus sekali untuk Indonesia. Nah, kemudian untuk IHSG sendiri, kemarin sempat breakout di angka 6.300. Perkiraan saya di bulan April paling lambat IHSG bisa mencapai angka 6.500, apalagi kalau ada sentimen positif dari Amerika, yaitu sentimen stimulus disetujui oleh Senat. Ini sekarang tinggal nunggu itu aja satu-satunya. 2021 IHSG target di angka 6.800 sampai 7.250 dan masih bisa terus menguat sampai 2022. Meskipun demikian bukan berarti tidak ada fluktuasi. Perkiraan saya IHSG akan naik Maret dan April, Mei bisa turun lagi. Kemudian lanjut menguat lagi. Nah, apa saja peluang yang bisa dimanfaatkan? Peluangnya adalah untuk investasi atau trading saham. Tapi kalau saya sendiri lebih arahkan teman-teman ke arah investasi. Saya ingin tambahkan satu slide sebentar untuk investasi. Oke. Nah, untuk investasi saham, ada investasi, ada trading ya. Saya sih lebih menyarankan teman-teman untuk investasi. Investasi saham ini ada dua macam gaya untuk jangka very very long term banget. Dalam waktu 3 sampai 5 tahun, pokoknya lebih dari 1 tahun aja. Kalau misalkan nggak tahan 3 sampai 5 tahun. Kemudian ada investasi yang 6 bulan sampai 1 tahun. Ya. Jadi 6 bulan sampai 1 tahun. Nah, kalau untuk investasi 3 sampai 5 tahun, saya to the point aja karena waktunya sangat terbatas sekali. Teman-teman bisa beli saham Indofood, ICBP, ini yang mungkin agak-agak mainstream, GGRM, HMSP, KLBF.
Ini valuasinya masih sangat terdiskon dibandingkan dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Bahkan bisa dibilang GGRM ini crazy cheap banget, super murah banget dengan PE ratio kalau nggak salah 9 kali aja. Dan secara teknikal harganya juga sangat-sangat terdiskon banget gitu. Indofood dia akan mendapatkan sentimen positif dari naiknya harga CPO. Ya, jadi ini sangat murah sekali. Satu lagi Unilever. Tapi teman-teman jangan harap saham-saham ini dia akan bergerak naik cepat. Nah, sedangkan untuk 6 bulan sampai 1 tahun, sekarang saya lagi highlighting saham dari komoditas. Saya langsung pilihkan sahamnya aja. Kalau dari sektor coal, saya akan pilihkan untuk Adaro. Disclaimer on juga teman-teman, ini hanya referensi bukan perintah jual beli. Jadi ada risiko dalam investasi yang harus diantisipasi. Kemudian dari sektor construction ini teman-teman bisa ambil saham BSKT karena dia terdampak positif dari SWF Story. Kemudian untuk CPO, ini ada teman-teman bisa ambil saham LSIP, di mana fundamentalnya sangat luar biasa bagus sekali dan banyak sekali sekuritas yang bikin riset dia. Artinya kalau sekuritas bikin dan itu dikasih ke investor besar, ya investor ini akan beli saham ini dan nanti bisa naik gitu. Kemudian dari sektor retail yang berpotensi untuk pulih setelah COVID-19 adalah Ramayana Lestari. Ini saham-saham yang masih bisa dibeli saat ini untuk diinvestasi sekitar 6 bulan sampai kurang dari 1 tahun. Nah, kalau Ramayana Lestari ini saya sangat tertarik sekali dari balance sheet dia. Dari balance sheet dia yang masih sangat berdiskon, masih sangat bagus sekali secara kas, bisa bayar kewajiban jangka pendeknya dengan sangat mudah sekali. Kemudian dari industri semen ini SMGR secara valuasi dibandingkan dengan rata-rata tahun-tahun sebelumnya ini juga terdiskon, tapi SMGR ini adalah yang geraknya agak-agak lambat. Nah, kalau teman-teman mau yang geraknya agak cepat, ini bisa masuk ke SMBR atau semen batu raja. Nah, ini kalau untuk yang investing. Sedangkan kalau untuk yang tradingnya, saya nggak berani ngomong di sini karena trading itu sangat dinamis sekali. Jadi saya ngomong hari ini, besok saham yang buat besok tuh udah ganti lagi gitu. Nah, jadi kalau untuk trading karena market sangat volatile, kita harus real time. Untuk trading kita update di EM Trade gitu. Nah, itu aja dari saya teman-teman ya. Jadi ini udah saya rangkum semuanya tadi. Mungkin do and don'ts-nya jangan terburu-buru ingin cepat kaya di pasar saham itu dalam investasi. You have to be very careful banget. You have to be very patient. Be patient banget ya. Ya, jadi jangan langsung pengen jadi dalam sehari. Namanya investasi, we need to be patient gitu. Hati-hati jangan juga terjebak dalam noise dan juga jangan terlalu takut, jangan overconfident. Start small. Caranya adalah start small dengan nominal yang Anda rasa bahwa resikonya itu Anda bisa afford. Contoh gini, mau masukin duit berapa ya? Yang bisa jawab diri sendiri. Misalkan punya uang dingin 1M, belum tentu mentalnya siap dengan 1M. 1M saya tanya, siap nggak rugi 100 juta atau 10%-nya? Oh nggak siap. Cut loss, bukan rugi. Cut loss 100 juta, oh nggak siap. Kalau nggak siap berarti turunin terus sampai ternyata mungkin siapnya di angka 300 juta. Oke lah nggak apa-apa, aku kalau misalkan rugi 30 juta itu nggak apa-apa. Nah itu cuman buat antisipasi aja, perkiraan aja. Jadi trading dan investasi tanpa beban. Nah, jangan blaming, excuse, and justify. Maksudnya kalau udah salah pilihan sahamnya, ya kita harus mengevaluasi. Nah, fokusnya sebenarnya adalah fokus belajar dan sabar. Jangan jadikan saham sebagai penghasilan utama meskipun itu memungkinkan, karena nanti pengambilan keputusan menjadi tidak objektif lagi. Jadi lebih fokus pada continue and never ending improvement, yaitu Kaizen. Kita harus menyadari bahwa kita tidak bisa sepenuhnya benar. Kadang-kadang kita bisa salah di dalam mengambil keputusan, ada kalanya untung, ada kalanya rugi. Yang terpenting adalah money management. Cara money management yang paling gampang adalah dibagi dengan jumlah yang sama. Contoh, Anda punya duit 1M, ini saya nggak ngomong Anda harus masukin segini. Misalkan Anda mau trading investasi saham defensif, Anda maunya, aku nggak mau terlalu banyak defensif karena lelet. Mungkin defensifnya sekitaran
30% aja, berarti 300 juta. Dan saham untuk saham yang siklikal, yang 6 bulanan tadi, ini mau lebih banyak. Oke, berarti ini dibeliin Indofood, atau mungkin ini bagi dengan GGRM. Terus kemudian di sini masukin saham KLBF ya. Nah, kemudian di sini ini bisa masuk ada 7 bisa. Jadi 100 semua. Kayak gini teman-teman nanti jadi nggak pusing. Nih contoh ya. Oh, tadi aku lupa masukin di sini. Aduh. Ya, aduh, gambarku hilang. Investasi. Ya, hilang deh. Nanti saya tulisin lagi ya. Jadi Astra International, nanti saya tulisin lagi ya teman-teman ya. Untuk Astra International itu masuk juga untuk yang investasi yang 6 bulanan gitu. Jadi aku kasih pilihan tadi kan ada Adaro, LSIP, WSKT, ASII, SMGR, RALS. 100 lagi buat cadangan lah, buat trading misalkan kayak gitu. Boleh. Nah, ini saham-saham yang sekarang masih valuasinya cukup terdiskon dan juga masih berpotensi untuk ke depan. Oke, saya coba mau summary-in lagi untuk saham-saham yang tadi defensif. Defensif itu agak lambat karakternya. Ketika krisis dia nggak jatuh, tapi ketika krisis membaik dia juga nggak naik. 3-5 tahun hold-nya minimal banget tuh 1 tahun. Ya, jadi yang defensif tadi ada beberapa pilihan. INDF atau ICBP, pilih satu aja. Boleh INDF nggak apa-apa, atau ICBP juga nggak apa-apa. Pertimbangannya Indofood itu dia banyak anak usahanya. Kalau anak usahanya lagi perform, kayak sekarang dia punya anak usaha di CPO itu lagi perform bagus. Tapi kalau CPO-nya lagi nggak perform ya nggak bagus. Jadi lebih bagusan ICBP. ICBP tuh sekarang lagi kurang menariknya itu karena dia habis akuisisi Pine Hill dengan tingkat utang besar. Tapi sekali lagi kalau Pine Hill bisa membawa revenue yang besar buat ICBP justru itu malah bagus juga. Anyway, dua-duanya oke. GGRM atau HMSP yang modalnya terbatas bisa HMSP, yang modalnya besar bisa di GGRM karena valuasi dia super diskon dan pangsa pasarnya besar. HMSP juga bagus dengan net profit margin yang lebih besar. Kemudian KLBF, PNVR, siklikal dari sektor coal ada Adaro, CPO, LSIP, otomotif, dan apa sektor miscellaneous. Ini ada ASII, terus retail, RALS, konstruksi, WSKT, semen, SMGR agak lambat, SMBR lebih cepat, tapi pastinya risikonya juga lebih cepat. Nah itu dari saya, ini ada disclaimer bahwa ini cuma informasi aja, bukan sebagai perintah beli dan jual. Itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Saya kembalikan lagi waktunya ke penyelenggara. Oke, thank you sekali, menarik sekali, Miss. Bagi ada yang mau tanya pertanyaan, boleh langsung raise hand, tapi sebelumnya mungkin saya ingin bertanya. Jadi di tahun ini kan masih terproyeksikan ekonomi akan menguat ya, Miss ya, dan juga sentimen-sentimen positif seperti yang tadi Miss bilang seperti SWF itu sudah di-approve, mungkin sudah di-approve dari tahun lalu. Tetapi ada juga mungkin sentimen positif dan negatif yang baru datang di tahun ini. Dan misalnya US punya treasury yield yang kemarin meningkat, itu apakah sudah terprediksi dari sebelumnya atau bagaimana, Miss? Jadi US Treasury Yield itu memang
Jadi itu kalau dibilang terprediksi sebelumnya sih memang kurang menjadi perhatian dari analis ya. Jadi sebenarnya treasury yield itu naik nggak apa-apa asalkan spreadnya dengan Indonesia nggak terlalu gede. Saat ini spreadnya agak-agak besar. Tapi kalau kita perhatikan sentimen itu kalah kuatnya dengan sentimen positif dari uh, stimulus Amerika gitu. Sedangkan dari Indonesia sendiri juga ada yang mengimbangi, memberikan sentimen positif dari pemerintah sendiri sangat suportif akhir-akhir ini tuh kebijakan pemerintah udah turun semua gitu yang mendukung perekonomian. Oke, oke. Ini ada pertanyaan di kolom chat. Mungkin tadi di peluang sahamnya Miss ada kekurangan tentang perbankan ya Miss ya. Ada yang bertanya tentang Oke, ya lupa saya tambahin ya. Saya coba share screen lagi. untuk perbankan Big Four Banks bagaimana dan apakah masih ada peluang? Kalau Big Four itu saya udah nggak terlalu tertarik ya, udah agak mahal. Sedangkan kalau bankingnya ini justru saya malah tertarik pada saham-saham kecil gitu. Jadi seperti BRIS, BJTM itu masih menarik. Saya tulis BJTM aja karena memang fundamentalist strong dan rajin bagi dividen gitu. Oke, oke. Ini ada yang nanya lagi tentang nikel, khususnya Antam, karena akhir-akhir ini Rame. harganya sempat drop ya. Iya, Antam itu kalau saya bilang dia udah sangat nanggung sekali ya, baik secara teknikal maupun secara valuasi udah kemahalan. That's why saya nggak mention Antam untuk rekomendasi buat dibeli sekarang, karena udah kemahalan banget gitu. Kalau punya dari modal bawah banget, saya punya Antam, itu profitnya udah sekitaran, bukan mau pamer cuan enggak, tapi profitnya udah sekitaran 150% dari tahun lalu saya belinya. Saya masih nge-hold dengan tujuan untuk long term investing. Tapi kalau baru beli sekarang itu nggak suggested banget gitu. Oke, tapi untuk secara makro, nikel di tahun 2021 menurut Miss bagaimana? Semua komoditas masih bakalan bagus, tapi pastinya tetap akan ada fluktuasi. Perkiraan saya untuk harga nikel ini udah kemahalan, udah waktunya ada waktunya untuk cooling down dulu gitu. Oke, jadi sekarang masih cooling down yang normal ya Miss ya? Oke, oke. Cooling down normalnya agak dalam. Iya, Iya. kemarin kalau nggak salah minus 7%. Oke, oke. Ini banyak yang tanya. Ada yang mau nge-live bareng Miss Ellen? Mungkin kalau mau boleh raise hand. Nanti kita akan ajak untuk unmute. Karena yang nanya di kolom chat agak banyak sampai tenggelam. Bentar ya. Oke, oke. Ada satu nih, Ibu Dias, sore. Ya, sore. Silakan mau nanya apa? Ya, saya mau nanya kalau untuk beli saham-saham bank-bank kecil, apakah sekarang sudah terlambat ya masuknya? Dan saham bank kecil apa yang sebaiknya bagus untuk dibeli sekarang? Saya pilihin satu aja ya, BJTM. Gitu. Sebenarnya BRIS juga menarik, tapi BRIS nanti kalau udah mau right issue itu bisa agak-agak turun gitu. Iya, sekarang harga BJTM kan 870 Miss, apakah masih layak untuk masuk sekarang? Masih bisa sih BJTM ya kalau view-nya untuk beberapa bulan ke depan ya, bukan untuk trading jangka pendek. Ini masih bisa, masih potensial gitu. Iya, kalau untuk bank digital, Miss, bagaimana kira-kira prospek ke depannya? Bank digital masih masih potensial banget, cuman sekarang secara teknikal naiknya udah agak ketinggian gitu. Jadi saya prefer kalau misalkan ada cooling down gitu, saya mau masuk gitu. Jadi kayak ASS, Adi Sarana Armada itu contoh tuh bukan bank digital, tapi dia kemarin naiknya ketinggian, terus dia terkoreksi sampai ke level support yang kita mau. Nah itu kita masuk kemarin gitu dan hari ini langsung naik 12%. Jadi tetap tunggu timing lah. Masih long term masih akan bagus, tapi in the short term kita nggak akan masuk ketinggian timingnya. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada, cuman itu saja soalnya tertarik dengan sektor bank. Ya, terima kasih. Ya.
Oke, ada yang mau nanya lagi? Ada yang mau live bareng Miss Ellen? Mungkin satu dua orang lagi, mumpung waktunya masih ada. Oke, Pak Fendi, saya unmute ya. Ya, Ya, silakan Pak. ya, Miss. Ya. Saya mau tanya, Miss. Orang yang untuk punya time frame panjang untuk investasi jangka panjang kan biasanya kan dia tidak terpengaruh jika harga saham turun ataupun naik ya, dia akan tetap psikologisnya akan tetap untuk mempertahankan. Nah, tapi kenyataannya kan orang-orang trader kan misalnya baru naik sebentar sudah dijual turun lagi, naik dijual lagi, naik dijual lagi, sehingga harga sahamnya kan turun lagi. Kita yang investasi jangka panjang biasa gimana, Miss ya? Karena semakin lama, Miss ya, harusnya kalau mereka tidak jual kan akan naik dengan sendirinya gitu loh, Miss. Ya, jadi memang gimana caranya kita bisa tahu diri kita ini seorang trader atau seorang investor. Ini memang merupakan sebagai sebuah perjalanan ya, harus belajar dulu. Kalau saya cuma kasih tahu trader tuh untungnya ini, investor tuh untungnya ini, trader kurangnya ruginya ini, investor untungnya ini. Mereka kan cuma orang tuh akan cuma tahu kayak oh iya, contoh saya kasih tahu teman saya, udah kamu sibuk kerja, kamu invest aja lah, beli diemin jangka panjang gitu, biar cuannya bisa banyak. Kan saya ngomong itu santai kan ya, risikonya juga kecil. Iya, habis itu dia nanya saham apa yang bagus buat investasi. Karena persepsi saya dia sangat konservatif sekali, saya pilihin saham-saham defensif. naiknya naiknya lama dan ternyata dia tiap hari ngecekin saham. Akhirnya saya mulai nyadar bahwa ini orang nggak bisa milih dirinya sebagai trader investor, dia nggak ngerti. Jadi tetap harus mencoba. Setiap orang mau tahu jadi trader atau jadi investor tuh tetap harus mencoba. Dan akhirnya saya pilihin dia saham-saham yang jangka menengah. Sebenarnya bukan yang jangka cepat banget juga gitu. Kayak tadi saham-saham seperti ASSA gitu saya kasih tahu tuh ya. Jadi senang gitu, terus saya bilang oke, sekarang naik, kamu mau ngapain, jual atau tahan? Dia bingung, kalau aku jual nanti lanjut naik lagi nggak? Ya iyalah, orang namanya masih uptrend. Oke, gitu, ya udah aku hold biar nanti dapat cuan banyak, dia bilang gitu. Terus saya bilang lagi, tapi ketika kamu hold jangka panjang ini, hold lama, itu ada fluktuasi loh, kamu rela nggak kalau habis untung 20%, cuan 20%, tahu-tahu turun jadi cuannya kita 10%, tapi itu jangka pendek fluctuation-nya. Kamu rela nggak? Dia bilang, aku nggak rela. Jadi kan itu kan sebenarnya ada plus minusnya antara jadi investor dan jadi trader gitu. Nah, harus dipilih, ada konsekuensinya. Akhirnya saya bilang ya udah jual aja separuh dulu. Kalau udah jual separuh, kamu dapat keuntungan enak, bisa nikmatin keuntungan jangka pendek, jangka panjangnya juga bisa nikmatin gitu. Anyway, mau jadi investor atau trader harus tahu alasannya dulu. That's why trade itu sangat mementingkan sekali untuk analisis. Kita sampai kasih satu menu khusus untuk analisis biar user itu bisa tahu. Saya coba share ya. Saya coba share screen biar user itu benar-benar bisa mengerti apa sih alasan dibalik pengambilan keputusan. Nah, ini stock pick. Ini nggak cuman beli jual saham aja, tapi di sini ada kita kasih analisis kenapa sih SMBR, kenapa sih IMAS, ada apa sih Adaro. Ini bukan semuanya direkomendasi, enggak, tapi bisa ngerti gitu. Oh, ini analisisnya ASA. Kemarin kita call by ASA 2 Maret. Ya, terus fundamentally gimana si ASA. Ini dikasih tahu semuanya. Jadi user bisa jadi ada satu keyakinan atau satu conviction kenapa dia sebaiknya trading ini atau investing itu. Kalau trading biasanya lebih ke technical gitu. Makasih, Miss. Sama-sama. Ya, terima kasih Pak Fendi. Oh ya, misalnya punya satu pertanyaan. Kalau misalnya kita mau membaca mengenai berita global, makro, atau berita emiten, itu paling baik kemana? Kalau di Indonesia sih salah satu yang sangat informatif tuh CNBC Indonesia. Tapi kalau berita tuh nggak bisa diartikan as is. Maksudnya gini, contoh namanya juga media ya. Kadang hantu resesi ini ke Indonesia apa kayak gitu. Kita sebenarnya jangan melihat dari satu sisi aja gitu. Resesi memang Indonesia kemarin sempat 2 kali pertumbuhan ekonomi itu minus 2 kali. Tapi minusnya tuh kan minus
banget, minus 4 atau minus berapa kemarin, jadi naik, minusnya jadi naik gitu, jadi membaik, dan minus lagi membaik. Jadi itu sebenarnya satu hal yang sangat bagus gitu. Terus kemudian bisa baca juga kalau dari luar, dari Bloomberg, rt.com, kayak gitu. Cuman be very careful with the news, kalau nggak bisa mengartikan berita, justru malah bikin galau. Lebih fokus pada melihat prospek bisnis dari emiten sebenarnya, dan lihat earnings dari emiten, earnings dari kuartal ke kuartal tuh gimana. Harusnya tuh dari tahun ke tahun, year on year, bandingkan dengan 12 bulan sebelumnya. Tapi kalau kondisi pandemi itu nggak fair dibandingkan dengan 2019. Jadi kalau masa pandemi ini saya justru banyak lihatnya secara kuartalan. Oke. Dan menurut Miss di kuartal 1 2021, apakah kita sudah keluar dari negatif untuk pertumbuhan ekonominya? Di tahun 2021 awal ini belum, meskipun sudah mulai membaik, PMI manufaktur udah di atas 50, udah ekspansif, indeks kepercayaan konsumen juga udah meningkat, inflasi juga udah mulai positif, nggak lagi deflasi, tapi kita ngelihat Januari dan Februari ini inflasinya agak-agak turun dibandingkan dengan Desember yang kedorong oleh Nataru. Jadi memang masih agak tough, tapi saya lihat ke depan akan berpotensi untuk menguat. Oke. Mungkin waktunya sudah habis. Kita sudah harus selesai webinar hari ini. Jika masih ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan ke M-Trade untuk mendapatkan bimbingan yang diharapkan. Saya ingin mengucapkan terima kasih ke Miss Ellen atas pemaparan dan waktunya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya close, saya ingin share satu quote dari Alexander Graham Bell. Ketika satu pintu tertutup, maka ada pintu lain yang terbuka. Kadang kita terlalu lama terpaku di depan pintu yang tertutup. Oke, terima kasih semuanya. Selamat sore. Salam profit. Bye. Ya, bye-bye. Okay.